Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai periode perkembangan bayi atau anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, baiklah teman-teman. Yang pertama kita mengenal dulu dari pola dasar pertumbuhan. Pola dasar pertumbuhan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada pola pseudo-caudal, yaitu merupakan rangkaian di mana pertumbuhan tercepat selalu terjadi di atas, yaitu mulai dari perkembangan kepala gitu ya, kepala, tangan gitu ya, sampai ke seluruh tubuh. Jadi sifatnya lebih ke fisik gitu ya. Terus yang kedua ada tahap atau pola proximodistal. Nah, yang dimaksud dengan proximodistal itu merupakan pertumbuhan dari rangkaian tubuh yang bergerak ke arah tangan dan kaki. Misalnya dari jantung gitu ya, pusat perkembangannya itu dari mana gitu, dari jantung, hati. Nah, itu yang disebut dengan pola proxima distal. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah sebuah proses perkembangan mulai dari perkembangan fisik sampai ke organ tubuh dalam gitu ya, yang mampu menggerakkan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, yang memonitoringnya, yaitu terdapat di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, karena setelah 2 tahun itu perkembangan atau pertumbuhan manusia itu akan berjalan seiringnya waktu tuh dengan sifatnya itu sama gitu ya. Jadi perbedaannya hanya di usia 0 sampai 2 tahun itu tingkat perkembangan anak tuh, setiap anak tuh berbeda-beda. Namun setelah 2 tahun itu hampir sama secara menyeluruh begitu ya. Nah, di sini ada perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama itu anak di usia 6 bulan mulai menumbuhkan gigi gitu ya. Jadi gigi itu mulai tumbuh di usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian ada gerakan refleks. Nah, gerakan refleks itu terjadi di usia 0 sampai 3 bulan gitu ya. Jadi gerakan refleks sederhana gitu ya, atau refleks moro gitu, yang anak tuh tiba-tiba seolah-olah lagi tidur kaget gitu. Nah, itu yang disebut dengan refleks moro gitu ya. Kemudian gerakan atau aktivitas bayi gitu ya. Nah, ini gerakan atau aktivitas bayi dari 0 bulan juga sudah terlihat gitu. Bagaimana gerakannya, mulai dari gerakan yang sangat pelan gitu ya, slow motion gitu ya, sampai dengan saat dia usia 7 bulan ke atas tuh perkembangannya itu sangat pesat. Anak mulai jingkrak-jingkrak, misalnya loncat-loncat gitu ya, tepuk tangan, heboh sendiri gitu ya. Nah, itu terjadi di usia 0 sampai 1 tahun gitu. Jadi gerakan-gerakan yang mulai dari pelan sampai ke lebih girang atau lebih aktif begitu ya. Nah, pola perkembangan atau perkembangan fisik motorik berikutnya yaitu ada pola tidur bayi gitu ya. Pola tidur bayi mungkin dari usia 0 bulan sampai 3 bulan itu belum teratur gitu ya. Jadi ada bayi yang tidur terus gitu ya, malam tidur, siang tidur. Ada bayi yang siangnya tidur, malamnya begadang gitu ya. Atau ada bayi yang sama sekali itu tidak bisa tidur terlelap. Nah, itu adalah sebuah proses sebenarnya. Itu adalah sebuah proses pengenalan. Jadi si bayi itu baru mulai masuk ke dunia gitu ya, ke dunia kita. Jadi dia masih beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah, selanjutnya juga ada pola makan dan gizi seimbang. Nah, ini yang dimaksud dengan MPASI ya. MPASI itu dimulai dari 6 bulan ke atas atau 6 plus. Atau yang lebih muda bisa asalkan sudah terdapat ciri-ciri dia siap makan gitu. Misalnya sudah bisa duduk gitu ya, lehernya tegap, kemudian mulutnya jika diberikan sesuatu sudah mulai ingin memakan gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari
sudah siap MPASI gitu ya. Nah, kemudian pemberian MPASI itu harus bagaimana sih supaya bisa meningkatkan bisa memiliki gizi seimbang gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh sudah banyak pengetahuan ya dari mana-mana sehingga kita bisa memperkenalkan gizi seimbang untuk anak. Misalnya menu 4 bintang, karbohidratnya ada, kacang-kacangannya ada gitu ya, sayur-mayurnya ada, proteinnya ada. Jadi menunya lengkap gitu ya. Mulai dari usia 6 bulan sudah diberikan seperti itu. Bukan hanya pemberian tepung ya. Tepung beras misalnya, beras ditumbuk atau digiling gitu ya sehalus mungkin, jadi anak diberikan beras atau kacang hijau gitu ya, bukan seperti itu. Gizinya mana gitu kalau misalnya anak hanya diberikan seperti itu. Nah, untuk pemberian gizi seimbang ini akan mempengaruhi perkembangan makan atau keinginan makan pada usia berikutnya gitu ya. Jadi anak tuh mulai mengenal rasa, mulai mengenal atau mengetahui bagaimana jenis sayuran, bagaimana jenis lauk gitu ya, sehingga untuk selanjutnya, perkembangan selanjutnya setelah anak usia 1 tahun ke atas akan terbiasa gitu ya makan makanan keluarga, karena itu yang dimakan oleh keluarga sehari-hari, sehingga GTM atau gerakan tutup mulut itu bisa kita hindari sedikit, kita apa sebanyak mungkin kita hindari gitu ya, seperti itu. Kemudian ada toilet training. Nah, di sini anak usia 2 tahun ke atas atau 1 tahun setengah anak sudah mulai belajar merasakan bagaimana dia kalau mau pipis, bagaimana dia kalau mau buang air besar gitu ya. Jadi sudah mulai merasakan. Kalau misalnya usia 0 sampai 1 tahun gitu ya, si anak tuh masih pipisnya masih di diapers gitu ya, BAB-nya juga sama gitu, maka di usia kita bisa diajarkan untuk toilet training supaya anak dapat merasakan kalau mau pipis bagaimana rasanya, kalau mau BAB bagaimana rasanya, supaya terbiasa tidak menggunakan diapers begitu ya. Kemudian perkembangan otak. Nah, perkembangan otak di usia 0 sampai 2 tahun itu sangat pesat sekali, bahkan perkembangan otaknya itu dimaksimalkan 0 sampai 8 tahun tuh sampai 80% gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita memaksimalkan perkembangan anak itu di usia dini gitu ya, memberikan pengetahuan yang banyak gitu, menstimulasi sesuai dengan usianya gitu ya, jangan memberikan banyak beban terhadap otak anak gitu. Nah, kemudian perkembangan motorik. Nah, di sini juga perkembangan motoriknya tuh sangat pesat gitu ya. Anak mulai belajar berlari gitu ya, mulai belajar berjalan dengan seimbang, mulai bisa naik tangga begitu. Nah, di sini di usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan sensoris dan persepsi. Nah, di sini ada sentuhan. Maksudnya sentuhan ini jadi bagi bayi gitu ya usia 0 bulan tuh untuk memperkenalkan seseorang itu sebaiknya perbanyak pelukan atau sentuhan atau gendongan gitu, sehingga bayi itu akan merasakan sentuhan itu bahwa orang itu adalah orang yang membuat dia nyaman atau tidak asing gitu ya baginya. Kemudian ada rasa sakit ya, bayi juga sudah ada rasa sakit tersebut gitu ya. Ketika dia sakit perutnya begitu ya, dia akan menangis. Kemudian ketika dia merasakan lapar gitu ya, dia juga akan menangis. Ada juga penciuman gitu ya, bayi sudah mulai merasakan mencium bau-bau tersebut. Kemudian ada kecapan gitu ya atau rasa. Nah, bayi juga sudah mulai merasakan apa yang dia suka. Misalnya pada umumnya bayi menyusu secara langsung dengan ibunya, suatu waktu dia diberikan ASIP gitu atau susu formula, dia tidak akan langsung mau karena dia sudah mulai merasakan mana yang lebih enak menurut dia gitu, air susu tersebut gitu ya. Kemudian ada pendengaran. Bayi 0 bulan, bayi 0 bulan itu bayi sudah mulai mampu mendengarkan sesuatu atau mendengarkan lingkungan sekitarnya. Kemudian penglihatan. Nah, untuk penglihatan itu bayi usia
1 sampai 3 bulan dia baru bisa melihat secara jelas. Namun secara berangsur-angsur akan melihat secara jelas, kemudian akan melihat dengan arah yang lebih jauh, perlahan-lahan itu akan terlihat sehingga sampai pada titik akhirnya dia bisa melihat secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, mungkin itu ya yang saya sampaikan mengenai materi periode perkembangan bayi 0 sampai 2 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.